Hai semua, selamat datang kembali. Hai semua, perkenalkan nama saya Luisa. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai hidrosfer. Apa itu hidrosfer? Hidrosfer adalah lapisan air baik berupa benda cair, yaitu air, benda padat baik berupa salju atau es, maupun gas yaitu uap air. Perubahan wujud yang terjadi pada air, misal pada musim panas, maka air akan terlihat semakin banyak karena adanya perubahan wujud dari padat ke cair yang biasa dialami wilayah kutub dan salju. Perubahan wujud ini disebut dengan mencair. Pada musim dingin, maka akan terjadi perubahan wujud dari cair ke padat. Karena rendahnya suhu yang menyebabkan air menjadi padat yang disebut dengan membeku. Begitu juga dengan gas. Jumlah air di bumi ini disebabkan oleh adanya siklus hidrologi. Mengapa penguapan bisa terjadi? Penguapan bisa terjadi karena adanya pemanasan matahari. Akibat dari pemanasan matahari akan mengakibatkan siklus terbagi menjadi dua, yaitu evaporasi dan transpirasi. Evaporasi adalah penguapan yang dilakukan oleh air, sedangkan transpirasi adalah penguapan yang dilakukan oleh tanaman. Uap air yang dikumpulkan oleh penguapan akan dikumpulkan sehingga terbentuknya awan, yang disebut dengan kondensasi. Awan dan uap-uap air yang belum menjadi awan akan dibawa oleh air ke daratan. Proses ini disebut oleh adveksi. Uap air tadi akan membentuk awan yang besar, sehingga saat awan yang besar sudah tidak dapat lagi menahan bebannya, maka awan akan jatuh yang biasa disebut dengan hujan. Proses ini dinamakan presipitasi. Air hujan akan mengguyur daratan. Sebagian akan mengalir di atas permukaan tanah. Wujudnya bisa berupa sungai dan aliran air. Sebagian air hujan tersebut akan masuk ke dalam tanah secara vertikal, yang dinamakan infiltrasi. Selanjutnya, air akan masuk lebih dalam secara horizontal, yang membentuk air tanah. Proses ini dinamakan perkolasi. Pada akhirnya, air yang jatuh ke daratan akan mengalir ke laut berupa sungai maupun air tanah. Jenis siklus hidrologi terbagi menjadi tiga. Jenis siklus ini yang membuat jumlah air di bumi tidak berubah. Yang pertama adalah siklus pendek. Pada siklus ini, panas matahari dan angin menyebabkan air laut mengalami penguapan. Kemudian terjadi kondensasi dan membentuk titik-titik air yang disebut awan. Awan yang sudah penuh turun sebagai air hujan di permukaan air laut. Yang kedua ada siklus air sedang. Setelah air laut mengalami penguapan, maka akan terjadi kondensasi dan membentuk awan. Awan tertiup angin dan terbawa ke daratan. Sebagian air hujan akan meresap ke dalam tanah, mengalir ke permukaan, dan akhirnya menuju laut. Yang ketiga, siklus panjang. Air laut mengalami penguapan, lalu terjadi kondensasi dan membentuk awan. Awan ini terbawa ke daratan dan terjadi hujan berupa hujan salju dan es. Salju dan es akan mengendap di permukaan tanah dan pada musim semi mulai mencair. Air sebagian tersebut akan meresap ke tanah dan sebagian lagi menuju laut. Sekian presentasi saya mengenai siklus hidrologi. Kiranya kita semua dapat mengerti mengenai siklus hidrologi dan ilmu ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih banyak sudah menonton dan jangan lupa like-nya. Bye-bye!